Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita bacakan dari pertanyaan Instagram hamba Allah yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak sih saat hujan turun itu pintu langit akan dibuka? Tapi masih banyak nih yang nggak bersyukur hujan karena rumahnya langsung banjir. Apakah itunya dia nggak akan dapat berkah pintu langit saat hujan Ustadz? Nah ini Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Begini, sebenarnya Allah membuka pintu rahmat di saat hujan turun. Allah membukakan pintu rahmat di saat 4 waktu keadaan ini. Ketika terjadinya akad nikah. Makanya situ kita berdoa. Kemudian ketika pintu Ka'bah dibuka. Masya Allah. Itu pintu rahmat terbuka. Yang ketiga, ketika anak memandang wajah orang tua dan orang tua memandang wajah anaknya dengan pandangan kasih sayang, di situ rahmat Allah turun. Kadang-kadang kan kita lihat anak tidur, itu kita doang. Tapi ketika anak memandang, itu luar biasa. Dan yang keempat adalah ketika hujan turun. Kenapa hujan turun rahmat Allah turun? Karena banyaknya kebaikan daripada hujan itu. Sekali lagi, banyaknya kebaikan daripada hujan itu. Dalam ilmu Tibbun Nabawi itu disebutkan ternyata pohon yang disimpan di luar dengan pohon yang disimpan atau tanaman atau bunga disimpan di luar rumah yang langsung kena air hujan itu beda. Makanya Nabi menganjurkan disunahkan untuk ketika hujan dibuka lengan kita lalu dibasahkan tangan kita. Karena di situ ada rahmat Allah turun. Bahkan Sayyidina Ali menjadikan air hujan bagian daripada materi untuk kesuburan. Jadi kalau ada orang yang tidak punya anak, ayo mandi-mandi hujan. Itu insya Allah akan diberikan keturunan. Jadi betul-betul kebaikan daripada hujan itu banyak. Maka satu, rahmat Allah turun pada saat hujan. Yang kedua, doa diijabah pada saat hujan turun. Jadi apalagi kalau hujan pertama. Pernah cium nggak bau-bau tanah? Bau-bau tanah ketika kemarau panjang tiba-tiba hujan. Itu aroma terapi yang luar biasa. Masya Allah. Jadi enak banget. Jadi jangan menyalahkan juga kalau hujan itu jadi banjir. Yang salah kita yang bikin jadi banjir. Karena drainasenya apa? Drainase. Iya, drainasenya nggak bagus. Resapannya. Kita tinggal di dataran yang memang itu tempat banjir. Atau yang kedua kita buang sampah sembarangan. Bahkan saya pernah lihat di salah satu sosial media. Itu udah dibersihin. Sampahnya orang anak muda itu turun bersihin dari sampah kali. Tiba-tiba datang lagi kiriman sampah segitu banyak. La ilaha illallah. Ayo jangan buang sampah sembarangan. Manusia. Masya Allah. Harusnya kasih jaring gitu. Itulah. Betul. Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena ulah tangan dia sendiri. Masya Allah. Maka terjadilah musibah. Makasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram hamba Allah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak sih kalau kita sedekah biar dilihat orang tapi malah dikira sambil riak karena posting-posting di medsos? Apakah itu bisa jadi membuka pintu langit dengan bersedekah? Nah ini mau izin penjelasannya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah ketika seorang hamba dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia bersedekah dibukanya pintu langit? Sedekah itu dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dikabulkan doa, dia bisa melipat gandakan daripada rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekah 1 juta, bisa sampai 700 kali lipat. Amin. Dia bersedekah bisa 10 kali lipat sekurang-kurangnya. Tetapi ketika ditanya, ketika saya bersedekah, apakah saya ini boleh memosting di media sosial? Kalau tujuannya, ada lagi dijelaskan, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya dia baik, dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, agar orang tergerak hatinya untuk bersedekah, agar mereka yang melihatnya bersegera untuk bersedekah dengan tujuannya yakni mulia, maka niscaya dikabulkan doanya sama Allah. Amin. Dibukakan pintu langitnya Allah. Allah maftah lana abwaaba rizqan wasi'atan mubarakah. Dibukakan pintu rezeki yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mempunyai niat yang enggak bagus, dia mempunyai niat yang tidak baik, dia cuman pamer doang. Dia cuman pengen nonjolin, saya ini hebat, saya mampu, saya bisa seperti ini. Nah, inilah yang menyesatkan. Jadi sedekah niatnya untuk mengajak orang lain. Sedekahnya niatnya mendidik. Iya, dan mengajak orang lain juga untuk bersedekah juga. Itu benar. Ya kan? Tapi kalau niatnya
cuman untuk pamer, untuk cuman lihat nih gue mampu, nih gue sultan nih, ya kan, ya kan. Ini akan menjadikan sebuah Sultan kehancuran, Cipete nih, ya Sultan kan? Cipete. Akan menjadi sebuah kehancuran. Puncak. Oh puncak. Akan jadi sebuah kehancuran yang nyata. Kenapa? Dia menggunakan daripada rezekinya yang Allah titipkan sama dia cuman dibuat dipamer-pamerin doang, buat kesombongan doang, sehingga hancur. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga siapapun yang mempunyai sifat sombong walaupun sebelat biji zarah. Nah, tuh Dia dengerin pamer, tuh, Sultan ya kan? Bekasi. Sultan Jatiwaringin. Jatiwaringin. Jangan dong. Iya. Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Kan Pondok Gede. Iya, benar-benar Masya Allah luar biasa. Apa tadi? Puncak. Jadi kita tuh ya Biar mendapatkan rezekinya segala selalu sesuatu naik. tergantung dari niatnya. Kalau Berada niatnya di karena Allah, puncak dapat rezeki. kenikmatan. Iya, Masya Allah. Najul. Allahumma sholli ala Sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. Nah, ini buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Kenapa Allah. disebut puncak? Karena biar rezekinya selalu memuncak. Memuncak, iya. Dan sekarang kita lanjut. Kenapa ya. dikasih puncak? Ini kita mau akhir ke ending nih. Udah nol waktunya nol. Iya. Waktunya kita mendengarkan muasabah, dilanjutkan doa disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islami Tinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami merekap sedikit apa yang telah dibahas oleh guru-guru kita. Pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala atau pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau disebut pintu kebaikannya Allah Subhanahu wa taala terbuka di 8 keadaan. Yang pertama, saat tiba waktu sholat zuhur dimulai dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah saat tengah malam sampai sepertiga malam terakhir di mana pintu langit, pintu doa kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pada saat bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan yang sangat mulia. Kemudian pada saat azan berkumandang mestinya kita menjawab sahutan azan daripada muadzin sehingga pintu ampunan Allah, pintu kebaikan Allah terbuka. Kemudian pada saat di antara 2 waktu sholat ataupun menunggu waktu sholat. Kemudian saat hari Senin dan Kamis di mana catatan amal kita diangkat, dilaporkan. Kemudian saat sholat sunnah, saat orang bermunasabah ataupun bermuhasabah ataupun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat seseorang dizalimi, itulah saat pintu terbuka untuk mereka. Kita tidak memikirkan bagaimana cara Allah membukakan pintunya. Kita tidak memikirkan bagaimana Allah akan membukakan pintunya. Tapi yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana agar Allah mau menerima segala amal ibadah kita. Bagaimana agar Allah mau menerima taubat kita. Bagaimana agar kita bersegera menuju pintunya Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun dibuka setiap saat 24/7, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala 24 jam, ya, kemudian dibuka setiap saat, kalau kita tidak menuju ke sana, kalau kita tidak masuk ke sana, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله terimalah seluruh amal ibadah kami ini ya Allah. Meskipun ada kekurangan dalam ibadah kami ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami ya Allah. Bukakan pintu taubatmu kepada kami ya Allah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.